Guys, pernah kepikiran nggak? Kok bisa ya dulu pas Al-Quran itu susah banget diakses, ditulis di pelepah kurma, batu, tulang, pokoknya segala benda keras, umat muslim tuh cinta banget sama Al-Quran. Mereka hafalin, pelajarin, bahkan dijaga kayak harta karun. Tapi sekarang Al-Quran tuh udah ada di HP, tablet, laptop, smartwatch, literally ada di mana-mana. Malah kayak jadi aplikasi yang cuma numpang hidup di memori HP kita aja. Tragis bukan? Yuk kita bahas kenapa dulu susah tapi dicintai, sekarang gampang tapi dilupakan. Halo guys, ketemu lagi sama aku. Gimana nih kabarnya? Puasanya lancar kan? Dan gak ada yang bolong-bolong? Oke. Sekarang kita flashback ke 1400 tahun yang lalu, waktu Al-Quran pertama kali diturunkan. Wahyu pertama, Iqra, bacalah. Tapi masalahnya, Nabi Muhammad itu nggak bisa baca dan tulis. Jadi, wahyu disampaikan lisan, dihafalin, lalu disebarin ke para sahabat. Dan waktu itu nggak ada buku kayak sekarang. Al-Quran ditulis di batu, lempeng, kulit binatang, pelepah kurma, bahkan tulang unta. Jadi kalau mau ngumpulin satu surat aja, bayangin deh, kayak main puzzle tapi bahannya berat semua. Gak ada flash disk, apalagi Google Drive. Makanya banyak banget yang hafalin Al-Quran langsung. Dan hafalan mereka udah kayak cloud server buat jaga wahyu Allah. Dan yang bikin haru banget guys, mereka cinta banget sama Al-Quran. Meski sulit diakses, setiap ayat itu kayak berlian, mahal, langka, dan dijaga mati-matian. Bayangin kalau mereka ngelihat kita sekarang. Mungkin mereka bakal ngelus dada sambil bilang, anak zaman now kenapa sih kalian? Perjuangan nyatetin Al-Quran tuh nggak main-main. Pas zaman Abu Bakar setelah perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Umar bin Khattab langsung alert. Wah, kita nggak bisa nih kayak gini terus. Nanti wahyu Allah malah hilang. Akhirnya, Abu Bakar setuju untuk ngebukukan Al-Quran. Zaid bin Thabit, si admin super teliti, ngumpulin semua ayat dari hafalan dan tulisan para sahabat. Tapi, baru di zaman Utsman bin Affan, Al-Quran diseragamkan jadi mushaf kayak yang kita kenal sekarang. Jadi, semua umat muslim baca Al-Quran yang sama, tanpa perbedaan bacaan. Fast forward ke zaman kita, Al-Quran sekarang udah ada di mana-mana. Mushaf cetak cantik, aplikasi Quran di HP, lengkap sama tajwid, terjemahan, bahkan ada voice assistant yang bisa ngajarin bacaan kita. Tapi anehnya, semakin gampang diakses, kok kita malah semakin jauh ya? Kita lebih sering ngecek notifikasi medsos daripada aplikasi Quran. Al-Quran itu cuma jadi penghuni aplikasi yang jarang banget dibuka. Kalau dulu Al-Quran kayak selebriti superstar yang ditunggu-tunggu, sekarang malah kayak teman lama yang cuma di silent chatnya. Sad banget kan? Padahal ya guys, Al-Quran itu bukan cuma bacaan, tapi juga solusi hidup kita. Coba deh renungin. Dulu, Al-Quran jadi sumber kekuatan para sahabat untuk menghadapi cobaan. Sekarang, kita stres dikit, langsung buka TikTok buat healing. Padahal healing yang sebenarnya ada di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita cinta sama Al-Quran kayak sahabat dulu, hidup kita pasti lebih terarah. Apalagi sekarang, semuanya udah dimudahkan. Tajwid, ada fitur otomatis. Nggak ngerti artinya, ada terjemahan lengkap. Nggak bisa baca, ada audio player. Literally semua dimudahkan. Jadi, kenapa kita nggak mulai dari sekarang? Jangan biarin Al-Quran cuma jadi aplikasi yang nangkring tanpa fungsi. Yuk, kita biasakan baca walau cuma 1 ayat per hari. 1 ayat itu kecil buat kita, tapi besar di mata Allah.
Dan jangan lupa, setiap huruf yang kita baca dapat 10 kebaikan. Bayangin kalau kita baca satu halaman, itu kayak dapat cashback pahala tanpa limit. Apalagi di bulan Ramadan, pahala kita dilipat gandakan. Jangan cuma puas ngejar diskon flash sale online shop, ayo kita gaspol juga ngejar flash sale pahala dari Allah. Jadi, gimana? Mau terus jadi generasi akses gampang tapi jarang baca? Atau mulai sekarang kita manfaatin kemudahan ini buat dekat sama Allah? Yuk kita komitmen bareng. Buka aplikasi Quran kamu, baca satu ayat, dan rasain sendiri berkahnya. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Baik Bareng Project biar kita terus semangat belajar Al-Quran bareng-bareng. Tulis di kolom komentar gimana cara kamu rutin baca Al-Quran. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Jangan cuma nge-scroll, ayo kita tadarus. Hilang. Enggak dikasih efek.